Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan daring ini tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dan yang kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Baik, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Nini Ernawati dan saya sendiri Riko Diansah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul studi materi pokok bahasan mata pelajaran fikih MA kelas 12 semester 1. Baik, langsung saja. Sebab pertama, khalifah, pengertian khalifah. Khalifah berasal dari kata bahasa Arab khalafah, khalifu, khalafatan, yang artinya menggantikan. Dalam konteks sejarah Islam, khalifah adalah proses penggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam menjaga dan memelihara agama serta mengatur urusan dunia. Pada masa sekarang, istilah khalifah sama artinya dengan suksesi, yang juga berarti proses pergantian kepemimpinan. Sedangkan menurut istilah khalifah berarti pemerintahan yang diatur berdasarkan syarat Islam. Khalifah bersifat umum, meliputi kepemimpinan yang mengurusi bidang keagamaan dan kenegaraan sebagai pengganti Rasulullah. Khalifah disebut juga dengan imamah atau imarah, pegangan kekuasaan. Khalifah disebut juga khalifah, pemegang kuasa disebut imam, dan pegangan kekuasaan imroh disebut amir. Kalau dibahas lebih lanjut tentang istilah khalifah, imamah dan imro'ah, terdapat berbagai visi atau sudut pandang. Istilah khilafah yang semula muncul pertama kali pada masa Abu Bakar sebelumnya, lebih karena posisi beliau yang merupakan pengganti khalifah, maksud saya khalifah Rasulullah, sehingga masyarakat menyebutkan dengan panggilan khalifah al-Rasul yang berfungsi melanjutkan tugas Rasulullah dalam kepemimpinan sebagai pemimpin politik dan agama, bukan sebagai Rasul. Pada masa Umar bin Khattab, gelar khalifah malah digantikan dengan amir al-Mu'amin. Sedangkan pada masa pemimpinan Abbasiyah, gelar khalifah tidak sekedar bermakna panggilan Rasul, tetapi pengganti Allah di muka bumi. Dan yang mula-mula menyebut diri sebagai Khalifatullah ini, sedangkan gelar amir pada masa itu digunakan untuk jabatan orang kepada daerah atau gubernur. Dan adapun tujuan khalifah secara spesifik adalah pertama, melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dengan aparat yang bersih dan berwibawa. Yang ketiga, untuk menjaga stabilitas negara dan kehormatan agama. Yang keempat, untuk membantu suatu masyarakat makmur, sejahtera, dan berkeadilan serta mendapat apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya pengertian Majelis Syuro menurut bahasa Arab tempat
musyawarah, sedangkan menurut istilah ialah lembaga permusyawaratan rakyat atau dengan penggantian lembaga permusyawaratan atau badan yang ditugasi untuk memperpanjang kepemimpinan rakyat melalui masyarakat. Dengan demikian Majelis Syuro ialah suatu lembaga negara bertugas musyawarah kepentingan rakyat. Di negara kita dikenal dengan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pada masa Rasulullah belum ada lembaga perwakilan seperti yang ada di negara-negara sekarang. Tetapi praktisnya telah beliau kerjakan saat ini musyawarah negara sekarang. Tetapi atau di tempat lain yang mereka hendaki berbeda dengan zaman sekarang, namun semakin banyak jumlah memiliki keinginan politik yang beragam sehingga memerlukan suatu lembaga resmi, tempat yang resmi dan tata tertib musyawarah atau sidang yang detail agar dapat memenuhi tuntunan zaman yang semakin kompleks. Dan syarat-syarat anggota Majelis Syuro merupakan orang-orang yang memiliki hak untuk mengangkat khalifah atau mandat dari rakyat. Al-Mawardi menyebut mereka sebagai ahlul ikhtiyar yang mempunyai keahlian melalui daya upaya. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan anggota Majelis Syuro seharusnya orang-orang yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, keadilan yang memenuhi segala permusyawaratan. Yang kedua, hak dan kewajiban anggota Majelis Syuro. Hak Majelis Syuro. Yang kedua, memiliki kebaikan khalifah terpilih. Yang ketiga, meragakan kehidupan masyarakat kemaslahatan. Yang keempat, membuat undang-undang dalam berbagai hal yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis. Yang kelima, memberi pertimbangan kepada khalifah dalam menentukan kebijakan. Yang keenam, menguasai jalan pemerintahan. Yang ketujuh, kewajiban anggota Majelis Syuro. Dan yang kedelapan, memberikan kekuasaan kepada khalifah. Dan yang kesembilan, mempertahankan negara dan undang-undang sesuai syariah Islam. Yang ke-10, melaksanakan syariat Islam sesuai Al-Quran, Hadis dan ijma', qiyas dan lain-lain. Yang selanjutnya, mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, mengangkat keadilan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Nini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Ernawati. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum Islam yang disepakati dan sumber hukum Islam yang tidak disepakati, serta pengertian ijtihad, fungsi ijtihad, dan kedudukan ijtihad. Yang pertama adalah sumber hukum Islam yang disepakati, yakni Al-Quran. Nah, Al-Quran seperti yang kita ketahui adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia, serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua adalah Al-Hadis. Nah, Al-Hadis ini sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentaksis keumuman dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW ada kalanya atas petunjuk atau ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada kalanya berasal dari ijtihad. Kemudian yang ketiga adalah ijma'. Nah, ijma' ini adalah
kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Yang keempat adalah kias. Nah, kias ini menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Kemudian sumber hukum yang tidak disepakati. Yang pertama ada istihsan. Nah, istihsan ini menganggap baik sesuatu. Contohnya, dokter pria diperbolehkan melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum, seseorang dilarang melihat aurat orang lain, tapi dalam keadaan tertentu, seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya. Maka, untuk kemaslahatan orang itu, menurut kaidah istihsan, seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang datang berobat kepadanya. Kedua, istishab. Nah, istishab ini mengambil hukum yang telah ditetapkan di awal pada masa lampau untuk digunakan di masa sekarang maupun yang akan datang, asalkan tidak ada dalil yang mengubahnya. Selanjutnya adalah maslahah mursalah, yakni dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, urf, sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Contohnya seperti pada masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita. Walaupun hadiah tersebut tidak dianggap sebagai mas kawin, hal ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Karena memberikan suatu hadiah boleh-boleh saja. Kemudian sadus zari'ah, yakni menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Selanjutnya ada syar'u man qablana, yakni syariat sebelum kita atau umat Islam. Nah, seperti syariat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan ajaran nabi-nabi lain sebelum Islam. Contohnya seperti puasa. Puasa adalah suatu ibadah yang telah disyariatkan kepada umat-umat sebelum Islam dan kemudian disyariatkan juga untuk umat Islam. Yang ketujuh ada mazhab syahabi atau haul mazhabi, yakni pendapat hukum yang dikemukakan oleh seseorang atau beberapa orang sahabat Nabi tentang suatu hukum syarak yang ketentuannya tidak terdapat pada nas. Dan yang terakhir adalah dalalatul ikhtiron, yakni apabila ada suatu dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu sama hukumnya dengan yang lain karena kedua-duanya disebut bersama-sama dalam dalil itu juga jadi ikhtiran artinya bersama-sama atau berbarengan. Contohnya, kuda tidak wajib dizakati sebagaimana keledai juga tidak wajib dizakati karena keduanya disebutkan bersama-sama dalam satu ayat sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, dan dia telah menciptakan kuda, bagal dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Quran Surat An-Nahl ayat 8. Jadi jika keledai tidak wajib dizakati, maka kuda pun tidak wajib dizakati juga. Kemudian pengertian, kedudukan, dan fungsi ijtihad. Pengertian ijtihad merupakan mengerahkan upaya serius untuk melakukan pengambilan hukum syariah dari dalil-dalil syariah atau upaya yang sungguh-sungguh untuk mengusahakan produk hukum syariah baik yang akliyah atau nakliyah berdasarkan sumber-sumber yang sudah tetap seperti Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan lain-lain. Kemudian ijtihad menempati kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Adapun fungsi ijtihad ialah untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.